Sebelumnya kita telah membahas 3 bab, dunia tanpa kemiskinan, mesin kapitalisme, dan ketimpangan dalam kesejahteraan dari materi. Bagaimana jika dunia ini tanpa kemiskinan, apakah baik-baik saja? Ayo lanjutkan ke bab selanjutnya. Bab 4. Hilangnya makna kerja. Di tengah masyarakat yang tampaknya telah menghapus kemiskinan, pertanyaan baru mulai muncul. Apa arti dari bekerja di dunia di mana kebutuhan dasar telah dijamin? Dunia yang dirancang untuk memastikan tidak ada orang yang kekurangan, secara ironis, memunculkan krisis identitas baru terkait pekerjaan dan tujuan hidup. Di masa lalu, pekerjaan adalah alat utama untuk bertahan hidup. Tanpa bekerja, seseorang akan kelaparan atau kehilangan tempat tinggal. Namun, di dunia tanpa kemiskinan, dulu, pekerjaan memberi makna karena ada tujuan nyata untuk mendapatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan, dan memberikan stabilitas bagi keluarga. Namun, dengan tidak adanya ancaman kelaparan atau tunawisma, banyak orang mulai mempertanyakan mengapa mereka harus bekerja begitu keras. Sebagian besar pekerjaan di dunia ini tidak lagi terkait dengan kebutuhan dasar, melainkan dengan keinginan untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi atau prestise di mata rekan kerja. Bagi banyak orang, bekerja menjadi aktivitas yang terasa hampa, tanpa dorongan yang jelas kecuali untuk terlihat berhasil di mata masyarakat. Dampak dari hilangnya motivasi ini terhadap produktivitas dan inovasi. Di dunia yang tanpa kemiskinan, dorongan untuk bekerja keras menjadi jauh lebih lemah. Di masa lalu, seseorang bekerja keras untuk menghindari kemiskinan. Tetapi kini, karena kebutuhan dasar sudah terpenuhi, banyak orang merasa tidak perlu bekerja lebih dari yang seharusnya. Ini menyebabkan penurunan semangat kerja di berbagai sektor, terutama di bidang-bidang yang tidak berkaitan langsung dengan inovasi atau hiburan. Mari kita memperkenalkan konsep baru dalam masyarakat ini, Universal Basic Income atau pendapatan dasar universal. Setiap warga negara menerima sejumlah uang secara berkala, cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dasar mereka tanpa harus bekerja. Kebijakan ini, meskipun diterima dengan baik pada awalnya, justru memunculkan perdebatan baru. Dengan pendapatan dasar ini, banyak orang memilih untuk tidak bekerja sama sekali. Mereka memilih untuk hidup sederhana, menikmati kehidupan yang nyaman, tetapi tanpa dorongan untuk terus berusaha mencapai hal yang lebih besar. Sementara dunia tanpa kemiskinan ini tampak damai, hilangnya kebutuhan untuk bekerja membawa dampak psikologis yang besar. Di sini muncul pertanyaan mendalam tentang nilai kerja itu sendiri. Jika kerja bukan lagi alat untuk bertahan hidup, apa yang membuatnya berarti? Beberapa orang mulai mencari makna dalam hal-hal yang tidak terkait langsung dengan ekonomi, seni, eksplorasi intelektual, dan hubungan antar manusia. Namun, bagi yang lain, hilangnya ancaman kemiskinan justru menghilangkan motivasi untuk terus berkembang. Banyak yang merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki tujuan yang jelas dalam hidup, karena segala sesuatu yang mereka butuhkan telah disediakan. Masyarakat yang tanpa kemiskinan ini, meskipun telah mencapai tujuan besar dalam menghapuskan ketidakamanan finansial, kini dihadapkan pada tantangan baru. Mereka harus menemukan kembali makna hidup di luar kerja. Karena pekerjaan yang dulu menjadi sumber kebanggaan dan tujuan kini, hanya sekadar rutinitas tanpa arti. Dunia ini mungkin bebas dari kemiskinan, tetapi manusia tetap haus akan sesuatu yang lebih. Makna, tujuan, dan alasan untuk terus berjuang. Bab 5. Ekonomi tanpa orang miskin. Di dunia yang bebas dari kemiskinan, ekonomi mengalami transformasi radikal. Dengan kebutuhan dasar setiap individu yang dijamin, pola konsumsi, produksi, dan distribusi berubah dengan cara yang sebelumnya sulit dibayangkan. Mari kita jelaskan bagaimana fondasi ekonomi baru ini didasarkan pada penghapusan ketidakpastian finansial. Sistem ekonomi yang ada sebelumnya, yang didorong oleh ketidakpastian hidup, eksploitasi tenaga kerja murah, dan kebutuhan untuk terus bertahan hidup, harus beradaptasi dengan tatanan baru di mana semua orang memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar. Mari kita lihat bagaimana sistem distribusi baru bekerja. Dalam dunia ini, pemerintah atau otoritas global menyediakan kebutuhan dasar untuk semua orang: makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Bukan berarti segala sesuatunya gratis, tetapi setiap orang memiliki akses yang terjamin untuk hal-hal yang dianggap penting bagi kehidupan. Ekonomi tidak lagi berpusat pada cara memenuhi kebutuhan dasar, melainkan pada pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier, hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup, seperti hiburan, kemewahan, dan pengalaman unik. Pergeseran ini membawa dampak besar pada struktur ekonomi global. Industri yang dulu berfokus pada eksploitasi tenaga kerja murah untuk menghasilkan produk massal mulai menghilang. Dalam ekonomi tanpa kemiskinan, tenaga kerja murah tidak lagi tersedia, karena semua orang sudah memiliki cukup untuk hidup layak tanpa harus bergantung pada pekerjaan dengan upah rendah. Hal ini menyebabkan sektor manufaktur dan industri yang padat karya mengalami transformasi besar, mengarah pada otomatisasi dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam skala besar untuk menggantikan peran manusia dalam proses produksi. Faris, seorang pengusaha muda yang sukses di industri teknologi. Dia menyaksikan bagaimana perusahaannya, yang dulu mempekerjakan ribuan pekerja di pabrik-pabriknya, beralih ke model bisnis yang sepenuhnya terotomatisasi. Mesin dan robot mengambil alih pekerjaan manusia, sementara Faris dan timnya berfokus pada inovasi, pengembangan produk, dan pemasaran. Dunia ini tidak lagi berurusan dengan kelangkaan tenaga kerja, tetapi dengan kelangkaan ide dan kreativitas. Dalam narasi ini, ekonomi tanpa orang miskin juga menghadapi masalah baru, overproduksi dan konsumerisme yang tidak terkendali. Dengan semua kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi, masyarakat mulai terobsesi dengan konsumsi barang-barang yang tidak penting. Orang-orang mulai mencari identitas mereka melalui barang yang mereka miliki dan pengalaman yang mereka beli. Di sini, terjadi pergeseran besar dalam dinamika sosial, di mana kemiskinan dulu menjadi penyebab utama ketidaksetaraan, kini ketidaksetaraan lahir dari akses terhadap barang-barang mewah dan eksklusif. Meskipun semua orang memiliki rumah, makanan, dan akses ke layanan kesehatan, perbedaan antara mereka yang memiliki akses ke barang-barang dan pengalaman premium menjadi semakin kentara. Bagaimana orang-orang yang mampu membeli barang mewah, seperti mobil terbang, liburan ke luar angkasa, atau bahkan akses ke teknologi perpanjangan usia, mulai memisahkan diri dari masyarakat umum. Mereka hidup dalam gelembung kemewahan yang diciptakan oleh konsumsi berlebihan, sementara mayoritas penduduk lainnya, meskipun tidak miskin, merasa terjebak dalam lingkaran konsumerisme tanpa akhir. Dunia yang tanpa orang miskin ternyata masih menghadapi krisis sosial, kecemasan sosial yang lahir dari ketidakmampuan untuk terus mengikuti tren konsumerisme. Ketika semua orang memiliki kebutuhan dasar yang terpenuhi, masyarakat mulai mendefinisikan diri mereka melalui apa yang mereka beli dan konsumsi. Faris, yang merupakan salah satu orang terkaya dalam masyarakat ini, merasa bahwa dunia bisnis tempatnya berkecimpung tidak lagi didorong oleh inovasi yang bermakna, melainkan oleh dorongan tak terbatas untuk menciptakan barang-barang yang membuat orang merasa lebih baik atau lebih tinggi dari yang lain. Bagaimana pola ekonomi yang berbasis konsumsi ini mulai menciptakan masalah lingkungan yang serius. Dunia yang bebas dari kemiskinan, dengan akses ke sumber daya yang tak terbatas, menghadapi krisis baru, kerusakan lingkungan akibat overkonsumsi. Tanpa kekurangan sumber daya, orang-orang mulai menghabiskan energi dan material secara berlebihan. Penggunaan teknologi baru untuk memperpanjang umur manusia atau memperluas eksplorasi luar angkasa menuntut sumber daya dalam jumlah besar, yang akhirnya menyebabkan tekanan besar pada lingkungan planet. Di sini, muncul karakter lain, Hana, seorang aktivis lingkungan yang mulai memperingatkan masyarakat tentang dampak buruk dari ekonomi tanpa batas ini. Hana dan kelompoknya mencoba melawan tren konsumsi berlebihan dengan mempromosikan gaya hidup yang lebih sederhana dan berkelanjutan. Mereka menyadari bahwa meskipun dunia tanpa kemiskinan ini telah mencapai keadilan sosial yang luar biasa, ada harga yang harus dibayar, keberlanjutan jangka panjang dari planet ini. Masyarakat mulai terpecah. Di satu sisi, ada kelompok yang merasa bahwa kemajuan teknologi dan konsumsi tanpa batas adalah bukti keberhasilan manusia. Di sisi lain, ada kelompok yang percaya bahwa ekonomi yang terus berkembang tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan akan membawa bencana bagi generasi mendatang. Konflik pun perlahan-lahan memuncak, dengan semakin banyak orang yang menyadari bahwa meskipun kemiskinan telah hilang,
Masalah baru terkait dengan ketidakadilan lingkungan dan overkonsumsi mulai mengancam kesejahteraan global. Pertanyaan mendalam, apakah ekonomi tanpa orang miskin benar-benar ekonomi yang berkelanjutan? Ketika seluruh dunia terfokus pada peningkatan kualitas hidup melalui konsumsi barang-barang mewah, apakah manusia sedang menggali kubur mereka sendiri? Tanpa kemiskinan, dunia ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kepuasan manusia dan keterbatasan alam. Bab 6. Sistem baru, masalah baru. Ketika dunia tanpa kemiskinan mulai terbentuk, masyarakat awalnya merayakan pencapaian ini sebagai kemenangan besar bagi kemanusiaan. Segala yang pernah menjadi sumber penderitaan, kelaparan, ketidakpastian ekonomi, kurangnya akses kesehatan, tampak sirna. Namun, seperti yang mulai terlihat, sistem baru ini tidaklah sempurna. Di balik fasad kemakmuran dan kesetaraan, berbagai masalah baru mulai muncul, menantang ide bahwa dunia tanpa kemiskinan bisa bertahan tanpa hambatan. Ketika setiap orang memiliki akses ke kebutuhan dasar, kesejahteraan sosial meningkat secara drastis. Orang-orang tidak lagi perlu khawatir tentang makanan atau tempat tinggal. Mereka bisa mengakses pendidikan berkualitas tinggi dan layanan kesehatan tanpa biaya, yang memungkinkan mereka untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Namun, sistem ini, yang dirancang untuk menghapus kemiskinan, justru mulai menciptakan serangkaian masalah baru yang tidak pernah diantisipasi. Ketika semua kebutuhan dasar sudah terpenuhi tanpa harus bekerja keras, dorongan untuk bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi mulai menurun. Dalam masyarakat sebelumnya, orang bekerja untuk bertahan hidup, untuk memastikan bahwa mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Namun, di sistem baru ini, dengan jaminan kebutuhan dasar melalui Universal Basic Income, UBI, dan distribusi barang-barang publik, banyak orang merasa tidak perlu bekerja keras. Mereka tahu bahwa, meskipun mereka tidak bekerja, mereka masih akan menerima pendapatan yang cukup untuk hidup dengan layak. Fenomena ini menimbulkan masalah di berbagai sektor ekonomi. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu penting tetapi kurang menarik, seperti perawatan lansia, pendidikan anak-anak, atau pekerjaan sosial, mulai kekurangan tenaga kerja. Orang-orang lebih memilih pekerjaan yang memberikan kepuasan pribadi atau prestise sosial. Tetapi sektor-sektor yang sangat membutuhkan tenaga kerja justru mulai ditinggalkan. Mari kita kenalkan karakter Dimas, seorang mantan guru yang kini lebih memilih menjadi influencer media sosial, karena penghasilan dari UBI sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan pekerjaan di dunia maya memberinya lebih banyak status dan kebebasan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan baru dalam masyarakat. Meskipun kemiskinan telah dihapuskan, pekerjaan yang bersifat esensial bagi kesejahteraan bersama mulai diabaikan. Orang-orang yang dulu bekerja untuk bertahan hidup kini, beralih ke aktivitas yang dianggap lebih menarik atau mudah. Akibatnya, pemerintah mulai menghadapi tantangan dalam menjaga sektor-sektor kritis tetap berjalan tanpa memaksa warganya bekerja di bidang yang tidak lagi menarik secara ekonomi. Masalah kedua, kesenjangan teknologi dan inovasi. Meskipun distribusi kekayaan dan kebutuhan dasar sudah merata, akses terhadap teknologi mutakhir tidak. Inovasi dan penelitian masih didorong oleh segelintir elit yang menguasai sumber daya dan teknologi canggih. Dunia tanpa kemiskinan ini menghadapi masalah di mana hanya kelompok kecil dari populasi yang memiliki akses ke teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan canggih, teknologi medis revolusioner, atau bahkan peluang eksplorasi luar angkasa. Mereka yang berada di puncak piramida ekonomi tetap memimpin dalam inovasi, sementara masyarakat umum tertinggal dalam hal akses terhadap inovasi yang benar-benar dapat mengubah hidup. Sarah, seorang ilmuwan muda yang bekerja di bidang teknologi biomedis. Sarah menyaksikan bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi besar, yang dikendalikan oleh elit kaya, mengembangkan perawatan medis yang dapat memperpanjang usia atau mengatasi penyakit kronis, tetapi hanya dapat diakses oleh segelintir orang. Sementara masyarakat luas memiliki akses ke layanan kesehatan dasar yang sangat baik, teknologi medis tercanggih hanya dapat dinikmati oleh mereka yang kaya raya. Ini menciptakan ketimpangan baru yang tidak lagi berdasarkan pada kemiskinan, tetapi pada akses ke teknologi yang menentukan kualitas hidup di tingkat tertinggi.
Masalah ini menciptakan perdebatan di antara para pemikir sosial dan politik. Di satu sisi, sistem baru ini telah berhasil menghapus kemiskinan material. Tetapi di sisi lain, ketimpangan dalam akses terhadap teknologi dan inovasi mulai memperburuk ketidakadilan. Muncul pertanyaan moral, jika dunia ini sudah menghapus kemiskinan, apakah masih adil bahwa beberapa orang bisa menikmati hidup yang jauh lebih panjang atau lebih nyaman hanya karena mereka memiliki akses ke teknologi yang tidak tersedia bagi orang lain? Perdebatan ini memicu ketegangan sosial yang mulai merusak rasa solidaritas yang pernah ada di awal pembentukan masyarakat baru ini. Masalah ketiga yang mulai muncul dalam sistem baru ini, kesenjangan dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Dengan tidak adanya kemiskinan, akses terhadap pendidikan dan informasi meningkat drastis. Semua orang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam diskusi politik dan pengambilan keputusan. Namun, di balik jaminan hak-hak dasar ini, kekuasaan tetap terpusat di tangan segelintir elit yang mengendalikan teknologi dan modal besar. Meskipun dunia ini tampak lebih demokratis, sebenarnya masih dikuasai oleh kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh besar melalui kendali atas inovasi dan infrastruktur ekonomi. Kisah ini membawa kita ke seorang politisi bernama Amira, yang merasa frustrasi dengan sistem politik yang tampaknya lebih adil tetapi secara nyata tetap dikuasai oleh elit teknologi dan kapitalis. Amira berusaha memperjuangkan kebijakan yang lebih transparan dan inklusif, di mana semua warga negara bisa terlibat dalam pengambilan keputusan penting. Namun, ia menghadapi tantangan besar dari perusahaan teknologi raksasa yang memiliki kekuasaan besar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan sosial. Di dunia tanpa kemiskinan ini, meskipun semua orang memiliki hak suara, pengaruh nyata terhadap kebijakan publik masih didominasi oleh segelintir orang yang menguasai teknologi dan modal. Jadi meskipun kemiskinan telah dihapuskan, masalah-masalah baru mulai muncul yang tidak kalah seriusnya. Ketimpangan dalam akses teknologi, insentif yang berkurang untuk pekerjaan esensial, dan kekuasaan politik yang tetap berada di tangan segelintir elit semuanya menciptakan masalah baru yang belum ada solusinya. Dunia tanpa kemiskinan ini, meskipun tampak ideal, masih harus berjuang untuk mengatasi ketidakadilan yang lebih halus tetapi tetap nyata. Bab terakhir. Bab 7. Kembalinya kemiskinan. Apakah mungkin kemiskinan bisa kembali di dunia yang sudah berhasil menghapusnya? Bagi banyak orang, gagasan ini terdengar mustahil. Dunia yang telah dibangun dengan pondasi distribusi kebutuhan dasar, teknologi maju, dan kesejahteraan universal tampak seperti pencapaian terakhir peradaban manusia. Namun, di bawah permukaan, tanda-tanda kembalinya ketidakadilan ekonomi mulai tampak, meski dalam bentuk yang berbeda dari yang pernah dikenal sebelumnya. Indra, seorang pekerja di sektor kreatif yang dulu hidup nyaman dalam sistem baru ini. Dengan Universal Basic Income, UBI, dan dukungan dari infrastruktur sosial yang kuat, ia tidak pernah perlu khawatir tentang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indra menghabiskan waktunya bekerja di bidang seni, menciptakan karya yang ia sukai tanpa tekanan finansial. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perubahan drastis mulai terjadi di sektor ini. Fenomena kemiskinan digital, istilah baru yang mulai muncul di era ini. Meskipun tidak ada yang kekurangan makanan atau tempat tinggal, perbedaan akses terhadap teknologi canggih mulai menciptakan stratifikasi ekonomi baru. Orang-orang seperti Indra, yang tidak memiliki keterampilan dalam teknologi terbaru atau akses ke alat digital yang canggih, mulai tertinggal. Ketika ekonomi semakin bergeser ke arah dunia digital dan otomatisasi, orang-orang yang tidak bisa mengikuti perubahan ini mulai terpinggirkan. Kemiskinan, yang dulunya diukur dalam bentuk akses terhadap sumber daya fisik seperti makanan atau perumahan, kini muncul dalam bentuk ketidakmampuan untuk bersaing di dunia yang semakin digital. Indra, meskipun masih memiliki cukup untuk hidup, merasakan kesenjangan yang semakin lebar antara dirinya dan mereka yang memiliki akses ke teknologi mutakhir. Sementara beberapa temannya bekerja dalam proyek-proyek canggih seperti pengembangan AI, penciptaan dunia virtual, atau penjelajahan ruang angkasa, Indra merasa karyanya dalam seni visual kurang dihargai dalam ekonomi baru ini. Ia tidak lagi merasa setara dengan mereka yang mampu menguasai teknologi terbaru, dan perlahan-lahan, peluang ekonominya menyusut.
Kemiskinan digital ini menjadi bentuk kemiskinan baru yang mulai menjalar di seluruh dunia. Isu kedua yang semakin memperkuat fenomena kembalinya kemiskinan, eksklusivitas teknologi medis. Dalam dunia yang tanpa orang miskin, akses ke perawatan kesehatan dasar dijamin. Semua orang bisa mendapatkan pengobatan untuk penyakit umum dan menikmati layanan kesehatan yang layak. Namun, perkembangan teknologi medis canggih, seperti terapi genetik untuk memperpanjang usia atau meningkatkan kapasitas otak, hanya tersedia bagi kalangan elit. Ini menciptakan jenis kemiskinan baru, kemiskinan dalam hal akses terhadap kesehatan superior. Dinda, seorang wanita muda yang mengidap penyakit genetik langka. Dalam sistem lama, penyakitnya mungkin akan menyebabkan kemiskinan bagi keluarganya karena biaya pengobatan yang mahal. Namun, di sistem baru ini, ia menerima perawatan dasar yang menjamin ia bisa hidup dengan nyaman. Tapi seiring waktu, perawatan medis lebih canggih mulai dikembangkan, yang dapat menyembuhkan penyakitnya secara permanen. Sayangnya, perawatan ini hanya tersedia bagi mereka yang bisa membayarnya, yakni mereka yang termasuk dalam kelompok elit teknologi dan ekonomi. Dinda merasa dirinya miskin dalam arti baru. Ia tidak miskin secara material, tetapi kemampuannya untuk mendapatkan kesehatan optimal tertinggal jauh dari orang-orang kaya yang bisa membayar terapi medis mutakhir. Kemiskinan medis ini, meskipun tidak menyebabkan penderitaan fisik seperti kemiskinan di masa lalu, tetap menghadirkan rasa ketidakadilan yang mendalam. Dalam dunia yang seharusnya bebas dari kemiskinan, perbedaan dalam akses terhadap teknologi medis canggih menciptakan hierarki baru yang semakin terlihat. Ekonomi lingkungan yang menciptakan jurang baru antara mereka yang mampu hidup dalam kondisi ekologis yang lebih baik dan mereka yang tidak. Dampak dari overkonsumsi yang sudah dibahas sebelumnya di bab-bab sebelumnya. Konsumsi yang tak terkendali dan eksploitasi sumber daya alam mulai menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Wilayah-wilayah yang dulunya subur kini mulai mengalami kekeringan atau banjir akibat perubahan iklim yang tak terkendali. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan ini, meskipun secara finansial tidak miskin, mulai merasakan dampak dari kemiskinan lingkungan. Raka, seorang petani yang tinggal di wilayah pesisir. Selama bertahun-tahun, ia hidup nyaman dengan dukungan dari sistem baru ini. Namun, seiring perubahan iklim yang semakin parah, lahan pertaniannya mulai terendam air laut. Perlahan-lahan, komunitasnya terpaksa meninggalkan tanah mereka karena kerusakan lingkungan yang tidak bisa dipulihkan. Dalam hal ini, kemiskinan lingkungan tidak berarti kekurangan uang, tetapi kehilangan tempat tinggal yang layak dan hilangnya sumber daya alam yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Kemiskinan lingkungan ini terutama berdampak pada mereka yang tinggal di daerah-daerah rentan, di mana infrastruktur belum cukup kuat untuk melawan dampak perubahan iklim. Meski secara ekonomi tidak ada yang benar-benar kekurangan, kehidupan di daerah ini semakin sulit dijalani, menciptakan ketimpangan baru antara mereka yang bisa hidup di daerah yang aman dari bencana alam dan mereka yang tidak. Kemiskinan lingkungan ini menjadi pengingat bahwa meskipun kemiskinan tradisional telah dihapuskan, ketidakadilan baru yang terkait dengan lingkungan terus tumbuh dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Masalah keempat, kemiskinan dalam akses pendidikan dan pengembangan diri. Meskipun sistem ini menjamin akses ke pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tingkat lanjut, terutama yang terkait dengan keterampilan khusus atau pengembangan teknologi canggih, mulai menjadi eksklusif bagi mereka yang memiliki sumber daya lebih. Bagaimana universitas-universitas ternama dan pusat-pusat pelatihan teknologi kini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang mampu membayar biaya yang sangat tinggi, meskipun secara formal semua orang memiliki hak yang sama untuk pendidikan. Lina, seorang anak muda yang sangat berbakat di bidang ilmu komputer. Meski ia menerima pendidikan dasar yang baik, aksesnya ke teknologi terbaru dan pelatihan tingkat lanjut dibatasi oleh ketiadaan dana untuk mengakses institusi pendidikan elit. Ia merasa bahwa kemiskinan pendidikan ini menahan potensinya untuk berkembang. Kemiskinan pendidikan ini semakin memisahkan masyarakat antara mereka yang mampu mengakses sumber daya pendidikan terbaik dan mereka yang hanya bisa mendapatkan pendidikan dasar. Meskipun telah dihapuskan dalam bentuk tradisionalnya, kini kembali dengan wajah baru. Bentuk-bentuk kemiskinan digital, medis, lingkungan,
dan pendidikan mulai menciptakan ketidaksetaraan baru yang tidak kalah serius dengan kemiskinan yang ada di masa lalu. Dunia yang awalnya dirancang untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan kini dihadapkan dengan tantangan baru yang semakin rumit.